Oke, selamat malam para hadirin. Selamat datang dalam diskusi filsafat kita dengan tema Dapatkah ilmu pengetahuan bersatu dengan agama? Oke, saya sendiri, Miss Tari, sebagai moderator akan memandu diskusi ini bersama tiga narasumber kita yang akan memberikan pandangan berbeda-beda nih. Yang pertama, dan narasumber kita yang pertama yaitu Mr. Richard Iriando. Halo, Oke, halo Mister. Dan yang kedua ada Miss Dwi Woro. Halo Miss. halo semua. Oke, dan yang ketiga ada narasumber kita yang ketiga yaitu Miss Ita Puspitasari. Halo Oke. semuanya. Jadi Miss Ita Puspitasari ini akan memberikan pandangan netral nih. Jadi kita akan mulai dengan pertanyaan untuk masing-masing narasumber diikuti oleh sesi perdebatan. Oke. Untuk pertama, Mr. Richard Iriando, jadi menurut Anda, gimana nih titik temu antara ilmu pengetahuan dan agama, dan gimana keduanya dapat saling melengkapi? Terima kasih moderator yang terhormat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh Miss Tari dengan Miss Dwi Woro, dengan Miss Ita yang ada di sini. Menurut saya pribadi ya, ilmu pengetahuan dan agama itu dapat bersatu. Karena keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mencari kebenaran. Ilmu pengetahuan menjelaskan bagaimana fenomena alam terjadi melalui metode empiris, sedangkan agama menjawab mengapa, mengapa fenomena itu ada dari perspektif metafisik dan moral. Dan menurut saya, titik temunya ada pada eksplorasi makna dan tujuan hidup. Ya, sebagai contoh, ilmu pengetahuan dapat menjelaskan proses evolusi terhadap agama, memberikan makna tentang keberadaan dalam kerangka ciptaan Tuhan. Dalam sejarah, banyak ilmuwan seperti Isaac Newton atau Al-Ghazali yang mengintegrasikan keyakinan agama dengan penelitian ilmiah mereka. Ya, jadi keduanya menurut saya saling melengkapi dan juga agama yaitu memberikan fakta dan juga nilai. Begitu menurut saya, Mistari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Richard untuk pendapatnya dan pernyataannya tentang isian kita pada hari ini, untuk pendapat kita pada hari ini. Selanjutnya untuk Miss Dwi Woro, menurut Anda, apa pendapat Anda tentang hal ini? Begitu. Baik, Apakah bersama dengan Mr. Richard atau bagaimana? baik, baik, baik. Terima kasih sebelumnya Ibu moderator kita, Mistari. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya ini, Mistari. Iya. Sebenarnya saya cukup kurang sependapat sebenarnya dengan apa yang sudah dipaparkan oleh sebelumnya oleh Bapak Richard ya, Mr. Richard terkait dengan em, sudut pandang yang mana yang terkait antara ilmu pengetahuan sains dan agama ini tidak bertentangan atau justru tidak bersatu atau bagaimana? Kalau saya memandangnya justru 180 derajat berbeda dengan Pak Richard, begitu Mistari. Karena menurut perspektif saya pribadi ya, ilmu pengetahuan dan agama itu memiliki kecenderungan untuk tidak bisa jalan eh, beriringan ya, tidak bersatu nih di sini karena melihat dari sudut pendekatannya dan juga epistemologinya. Mereka berdua, kedua hal ini tentu saja sangat berbeda secara fundamental. Gitu, dimana kita semua sama-sama tahu bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri mengandalkan observasi, eksperimen dan butuh validasi dari verifikasi empiris gitu, yang nantinya akan dan harus diuji, dikaji berulang-ulang. Sedangkan agama ya kembali akan berdasarkan pada iman, wahyu dan otoritas teks suci dalam hal ini kitab agama dari masing-masing kepercayaan kita ya, Mistari ya. Sehingga tentu saja hal ini tidak bisa diverifikasi secara empiris begitu, Mistari. Tentunya mungkin ini akan menimbulkan kesan ya, Mistari, bahwa ilmu pengetahuan dan agama ini memang tidak dapat bersatu. Namun yang perlu dikritisi berikutnya adalah apa nih? Kira-kira mengapa bisa?
ada kecenderungan seperti itu, pastinya ada hambatan atau sebab-sebab tertentu karena baik dari sisi pemahaman agama maupun pendekatan ilmiah pasti berbeda-beda gitu ya. Kalau di sini saya melihat justru adanya potensi kedua hal ini bertentangan itu jika agama memang tidak mengklaim kebenaran ilmiah secara literal. Sedangkan ilmu itu tidak mengklaim otoritas atas nilai dari spiritual itu sendiri, Mistari. Jadi kalau tadi sebelumnya oleh Mr. Richard menekankan bahwa oh ini apa ya eksplorasi makna dan tujuan gitu. Tapi kalau saya melihat bahwa justru ini menuntut penerimaan dogmatis. Seperti halnya pada saat itu kita berada di kelas dosen kita ya, Mistari, Pak Richard dan Miss Ita itu bagaimana kasus Galileo dan juga gereja tentang heliocentrism itu. Bagaimana bumikah yang menjadi pusat dari peredaran di dunia ini atau justru kebalik nih mataharikah yang menjadi pusat dari evolusi di dunia ini gitu. Tentu hal ini menarik karena selain itu saya melihat bahwa agama seringkali sifatnya statis, Mistari. Jadi berbeda sekali dengan ilmu pengetahuan yang cenderung dinamis, berkembang, dan terkesan ada pandangan yang menantang dari asumsi yang lama. Tentunya hal ini yang tadi saya bilang agama itu statis, asumsi lama gitu. Justru menarik ini, Mistari. Perbedaan ini akan membuat integrasi dari kedua hal antara agama dan ilmu pengetahuan itu sepertinya mustahil tanpa mengorbankan salah satu prinsip dasarnya. Begitu, Mistari, menurut pandangan saya. Oke, terima kasih ya Miss Dwi Woro. Sangat menarik ya perbedaan pendapat antara Miss Dwi Woro dan Mr. Richard. Ada perbedaan pendapat. Oke, sekarang kita dengarkan dulu dengan salah satu narasumber kita, yang itu Miss Ita. Bagaimana menurut Miss Ita, pendapat Miss Ita tentang ini kita hari ini, malam ini? Ya, baik. Terima kasih Miss Tari sebagai moderator kita dan juga terima kasih atas kesempatannya untuk saya berpendapat di sini. Eh, ya, seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan dan agama itu sering dianggap sebagai dua kutub yang saling berlawanan, ya. Namun, dari perspektif yang netral, keduanya sebenarnya masih punya potensi besar untuk saling berdampingan, bahkan saling melengkapi. Jadi kalau ilmu pengetahuan kan fokusnya pada bagaimana alam semesta itu bekerja, ya kan? Jadi yaitu mencari jawabannya, apa ilmu pengetahuan ini mencari jawaban melalui observasi, eksperimen, dan juga penalaran secara logis. Dan juga berpegang pada metode ilmiah yang empiris dan juga bisa diuji. Tujuannya juga adalah untuk menjelaskan apa fenomena-fenomena fisik dan juga memprediksi kejadian serta membangun model konsisten tentang dunia secara material. Lalu, sedangkan agama ini lebih fokusnya pada mengapa kita ada, serta fokus pada makna hidup, etika, moralitas, dan juga hubungan dengan yang ilahi. Agama seringkali menawarkan kerangka nilai, panduan hidup, serta kenyamanan secara spiritual. Jadi, ilmu pengetahuan itu menjelaskan mekanisme, sementara agama itu membahas tujuan atau makna. Jika dilihat dari sudut pandang ini, keduanya tidak harus bertentangan karena beroperasi di ranah yang berbeda. Syarat utamanya adalah adanya dialog terbuka dan juga saling menghormati. Misalnya seperti pada teori Big Bang yang dapat diterima oleh agama sebagai penjelasan ilmiah tentang asal alam semesta tanpa menafikan keyakinan tentang penciptaannya. Namun, bukan tidak mungkin konflik juga bisa terjadi jika salah satu pihaknya memaksakan otoritasnya di ranah yang lain. Begitu kira-kira Mistari pendapat dari saya. Oke, terima kasih Miss Ita untuk pendapatnya. Oke, berarti di sini ada perbedaan pendapat antara Mr. Richard ya dengan Miss Dwi Woro. Kalau Miss Ita lebih ke netralnya ya di sini. Oke. Oke, kalau gitu kita sekarang mulai masuk ke sesi perdebatan nih. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada ketiga narasumber kita ini dan masing-masing akan memberikan pendapat, tanggapan-tanggapan singkat. Setelah itu narasumber dapat menanggapi. Jadi pertanyaannya, apakah ilmu pengetahuan dan agama dapat bekerja sama untuk menjawab pertanyaan besar manusia? Jadi seperti asal-usul alam semesta atau
justru saling menghambat karena perbedaan pendekatan mereka gitu. Oke, boleh dijawab dulu mulai dari Mr. Richard. Baik, dari sudut pandang epistemologi ya, ilmu pengetahuan dan agama ini memiliki metode dan ranah, dan juga yang dapat saling melengkapi. Ilmu pengetahuan menggunakan beberapa metode ya, deduktif, hipotetiko, mengandalkan observasi, dan juga eksperimen dan pengujian hipotesis. Sebaliknya agama mengandalkan iman, wahyu, dan tradisi. Ya, ya sebagai contoh yang memberikan wawasan tentang nilai moral, makna, dan hidup. Ya, tetapi menurut saya konsep ini adalah non-overlapping magisteria atau noma, di mana ilmu menangani fakta alam dan agama menangani nilai moral. Sehingga keduanya tidak perlu bertentangan menurut saya. Tetapi ya kita lihatlah titik-titik temu epistemologis terletak pada pertanyaan-pertanyaan besar manusia pada dasarnya pada saat ini yang membutuhkan kontribusi dari keduanya. Misalnya asal-usul alam semesta dan juga evolusi manusia, etika teknologi. Sebagaimana asal-usul alam semesta, ilmu menjelaskan proses Big Bang dan ekspansi alam semesta. Sementara agama menawarkan narasi tentang tujuan atau intensi di balik keberadaan alam semesta. Evolusi manusia, ilmu pengetahuan menjelaskan mekanisme evolusi melalui seleksi alam, sedangkan agama memberikan makna tentang peran manusia dalam ciptaan atau hubungan dengan yang ilahi. Etika teknologi, ilmu menciptakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau rekayasa genetika, tetapi agama membantu merumuskan pedoman etis untuk penggunaannya, misalnya melalui prinsip-prinsip keadilan atau martabat manusia. Ya, itu menurut saya, dan sinergi perspektif praktis, etika sains, krisis lingkungan, kesehatan mental, di mana agama memberikan kerangka moral untuk menangani isu-isu kontroversial seperti cloning, ya, euthanasia atau pengeditan gen, ya, yang saat ini yang ditentang oleh semua agama, ya, semua agama. Dan juga krisis lingkungan. Ilmu pengetahuan menjelaskan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sementara agama mendorong tanggung jawab moral untuk menjaga alam, seperti konsep khalifah dalam Islam atau stewardship dalam Kristen, ya, dua agama terbesar yang ada di negara ini atau di negara seluruh dunia, ya. Dan juga kesehatan mental, ilmu psikologi menawarkan terapi berbasis bukti, ya. Tetapi agama memberikan komunitas, makna, praktik spiritual seperti beribadah, yang Muslim beribadah, sholat 5 waktu, yang Kristen beribadah di hari Minggu, baik itu Katolik, Misa, dan juga Hindu dan Buddha, ada sekolah minggunya. Nah, komunitas agama juga sering mendukung penelitian alam ilmiah pada hakikatnya. Banyak organisasi keagamaan mendanai rumah sakit, sekolah, proyek penelitian yang memajukan ilmu pengetahuan sambil tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual. Dan menurut saya pertanyaan misteri itulah yang menjadi untuk perdebatan pada saat ini. Terima kasih, Mistari. Oke, terima kasih ya Mr. Richard. Sangat menarik ya pernyataannya. Berarti Mr. Richard pro ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Selanjutnya untuk Miss Duro, gimana nih tanggapannya dengan pernyataan yang saya paparkan tadi gitu? Iya, baik. Sebelumnya terima kasih Miss Tari, kemudian Miss Ita juga Mr. Richard ya. Kembali pada sudut pandang saya sebelumnya begini terkait dengan konflik yang ada dari keduanya. Kenapa saya sampai bilang konflik? Karena memang basically mereka memiliki dua hal ini punya perbedaan tujuan dan metode seperti Miss Tari ya.
Kalau yang tadi sempat disinggung oleh Mr. Richard terkait dengan Stephen Jay Gould juga menyebut bahwa agama dan sains itu ada di ranah noma gitu, non-overlapping magisteria. So it is not compatible gitu, nggak kompatibel. Karena kalau kita lihat ya ilmu pengetahuan yang mencari fakta objektif gitu ya terkait dengan daya dukung metode ilmiahnya ya observasinya ya eksperimennya ya hipotesanya gitu kan. Sedangkan agama ya menawarkan kebenaran iman berbasis pada tadi ya wahyu, kepercayaan dan dogmatis begitu. Jadi kalau dari sudut pandang saya pribadi ini tetap hal dua yang berbeda, dua komponen yang kompatibel. Makanya kalau kita bicara soal eh, apa tadi pertanyaan besar manusia seperti asal usul alam semesta, justru ini akan dikembalikan lagi pertanyaan ini. Karena kalau kita lihat menilik pada sejarah yang ada, sejarah Barat itu menyatakan bahwa gereja itu menolak sains loh, karena dianggap menggugat dogma. Karena kita tahu juga yang tadi sempat diulas oleh Mr. Richard bahwa Galileo itu sempat dihukum karena teori heliosentrisnya yang dibangun pada saat itu. Dan dari sinilah kita melihat bahwa pandangan kontra terhadap melihat kedua poin ini, agama seringkali menekan kebebasan ilmiah gitu. Karena ya itu tadi hasil ilmiah akan cukup banyak yang bertentangan dengan doktrin agama. Contoh mutakhirnya kita sudah sama-sama tahu ya Miss Tari, Miss Ita dan Mr. Richard bahwa teori evolusi Darwin itu ditentang oleh kalangan agama konservatif gitu. Jadi eh, klaim-klaim yang tumpang tindih ini ya. Jadi kalau kita bilang overclaiming lah ya Miss Tari, agama mulai bicara tentang proses fisika gitu kan itu sudah masuk wilayah sains. Atau ketika sains juga dalam ilmu ketahuan mengklaim bahwa makna atau nilai moral ateisme ilmiah itu juga sudah masuk wilayah agama. Jadi dari sini akan apa ya? Ada overclaiming tumpang tindih yang bisa memercik konflik di dalamnya, bukan kerjasama, bukan kebersatuan di antara keduanya. Jadi eh, kesimpulannya secara singkat saya bisa menarik ya sebuah utas gitu. Kalau ilmu pengetahuan atau sains itu tadi dengan agama memiliki dasar tujuan serta metode yang terlalu berbeda. Jadi sepertinya saking incompatible-nya sulit Miss Tari untuk kita bersatu. Ini menjawab pertanyaan besar kita. Konflik tentunya cenderung tidak bisa dihindari. Namun, kembali, apakah ini adalah hal yang mutlak? Gitu. Tentu saja tidak ya, harapannya tidak. Karena ini akan menjadi salah satu poin dari eh, pancingan kita terkait dengan diskusi yang lebih luas lagi. Pemantik kita untuk diskusi yang lebih memanas lagi nanti nih selanjutnya. Karena balik lagi bahwa cukup banyak juga tokoh-tokoh yang justru akhirnya mencari jalan aman nih, jalan tengah terkait pendekatan teologi alam atau mungkin sains teistik. Seperti itu, Mistari. Oke, oke, berarti sangat pro dan kontra ya dengan Mr. Richard untuk pendapatnya. Terima kasih ya Miss Diworo untuk pendapatnya. Oke, sekarang kita ke narasumber kita yang ketiga nih. Kalau untuk Miss Ita, gimana kira-kira tentang pendapatnya? Apakah kita bisa bekerja sama masing-masing tetap pada domainnya, pendekatan kita untuk ilmu ini gimana untuk Miss Ita? Nah, ya baik, terima kasih Miss Tari, dan juga Mr. Richard dan Miss Diworo. Jadi kalau menurut pendapat saya secara netral ya, jadi kan ilmu pengetahuan dan agama itu sebenarnya dapat bekerja sama dan berdampingan secara harmonis. Tapi jika keduanya itu dapat mengakui batasan masing-masing. Jadi agama itu tidak mencoba menjadi sains dan ilmu pengetahuan juga tidak mencoba menjadi agama. Karena terkadang memaksakan narasi agama karena ilmiah juga seringkali menciptakan konflik yang tidak perlu, seperti yang pernah beberapa kali terjadi ya. Dan juga ilmu pengetahuan juga harus mengakui bahwa ilmu pengetahuan itu tidak punya alat untuk menjawab pertanyaan tentang makna, tujuan, atau juga keberadaan Tuhan. Dan juga kedua hal ini atau keduanya ini harus fokus pada kontribusi positif. Jadi baik ilmu pengetahuan maupun agama bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kemanusiaan. Seperti misalnya ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, sementara agama bisa mempromosikan
perdamaian, etika, dan keadilan sosial. Dan jika keduanya berfokus pada tujuan bersama ini, maka potensi terjadinya konflik itu mungkin akan berkurang. Seperti itu, Mistari. Oke, terima kasih ya Miss Ita atas pendapatnya. Oke, gimana nih untuk Mr. Richard atas pendapat dari Miss Dwiworo? Kan agak ada pro kontranya nih dengan Mr. Richard. Oke, gimana pendapat Mr. Richard nih dengan pendapat Miss Dwiworo sendiri? Ya, saya pada hakikatnya kita ambil dari perspektif historis ya, Miss Dwi Woro ya. Sejarah menyatakan bukti-bukti ilmu pengetahuan tidak bisa diganggu-gugat ya. Agama tidak selalu bertentangan memang, melainkan seringkali bekerja sama. Banyak ilmuwan besar, ya, tadi saya sudah bilangin, Isaac Newton, Al-Ghazali, Gregor Mendel, ya, biarawan Katolik. Ya, Gregor Mendel biarawan Katolik sebagai bapak genetika modern, melihat eksperimennya dengan kacang polong sebagai cara untuk memahami hukum alam yang ditetapkan oleh Tuhan. Contoh lagi, Francis Collins, direktur program genom manusia dan seorang Kristen. Collins berargumen bahwa penemuan ilmiahnya memperdalam imannya, bukan melemahkannya. Ya, itu mengenai dari perspektif-perspektif historis. Dan masih banyak lagi ya, Ya. dari perspektif praktis, sinergi dalam kehidupan yang seperti saya bilang, yaitu etika sains, krisis lingkungan, kesehatan mental, dan juga ada ya dogmatisme agama, interpretasi literal menurut saya terhadap teks suci, baik itu Al-Quran, baik itu Alkitab, baik itu juga di kitab Hindu, baik juga di kitab Buddha, ya. Menurut saya interpretasi literal saja, ya, seperti kisah-kisah dongeng, ya, pada dasarnya. Tapi ya kalau kita reduksiosme ilmiah kembali, ilmuwan menganggap ilmu itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Ya, ya, ilmuwan menolak nilai agama. Ya, sebagai contoh, di Turki yang saat ini mayoritas Muslim, mayoritas Islam, tapi mereka agamanya ateis sebagian besar. Di KTP mungkin agamanya Islam, tapi ateis. Ya, kita nggak bisa melihat, kita harus real-realan, ya. Banyak juga yang ateis ini juga kecewa dengan orang-orang yang beragama karena kenapa? Ya mereka selalu menyerukan Tuhan ya Tuhan, tapi mereka kadang-kadang tidak 50-50 dalam dunia ini, yaitu tidak sepenuhnya menjalankan kehidupan dunia ini dengan stabil atau dengan balance, ya. Dan juga banyak kekecewaan-kekecewaan, ya, orang-orang yang kecewa dengan agama. Sebagai contoh, tokoh yang terkenal di India, Mahatma Gandhi, dia kecewa sama kaum Kristen. Dia cinta sama penyelamatnya kaum Kristen yaitu Yesus Kristus, tapi dia benci sama orang-orang Kristen. Karena kenapa? Tidak ada kasih yang diajarkan oleh orang-orang Kristen, dan orang-orang Kristen mencemooh pakaian yang digunakan dia ketika beribadah ke gereja. Menurut saya seperti itu. Banyak kekecewaan, ya. Memang prinsipnya orang yang berpikiran yang selalu menurut saya berpikiran individualistik, ya agama itu tidak menjadi satu acuan dan kepercayaan mereka hanya diri mereka sendiri. Itu sih dari saya dan menurut saya dengan Miss Woro ya kita boleh berbeda mungkin ya, tapi kita Ya, tetap berkawan di luar sana. Terima kasih Miss Woro. Ya. Oke. Oke, gimana nih sama Miss Dwiworo tentang ya, ya, pendapatnya dari Mr. Richard? iya, Oh ya. iya, kembali lagi ya Mr. Richard. Kita nanti selesai dari sini tetap berkawan ya Mr. Richard ya. Iya, Miss Dwi Woro. Iya, saya tahu perbedaan itu ada. Iya, tapi Iya, ya iya. jelas menurut saya ya tetap saja ya saya pun juga ya saya realistis
dalam Ya, menghadapi hidup ini ternyata individualistik lebih penting dibandingkan betul. ya b- dibandingkan kita kita mengandalkan sang pencipta, tapi ya yang jelas saya tetap pada prinsip saya. Iya, Terima iya. kasih. Tapi kalau kita bicara soal prinsip ya izin, Mr. Richard, Miss Tari, Miss Ita, kalau saya kembali kepada substansinya kembali nih, Miss Tari. Jadi memang kembali lagi kita akan merujuk pada sejarah, di mana memang pada saat itu sempat terjadi konflik ya, Mr. Richard ya, antara gereja dan ilmuwan gitu. Salah satunya memang yang tadi sempat saya paparkan, Galileo dihukum gitu oleh gereja karena mengajarkan bahwa bumi itu adalah pusat rotasi, justru bumi yang mengelilingi matahari, heliosentris gitu. Kemudian juga ketika teori evolusi Darwin yang ditolak mentah-mentah pada saat itu oleh banyak kalangan agama, tentunya juga inilah yang membuat mungkin sekarang sebagian lembaga agama itu mulai menerima sains modern ya sepertinya ya Mr. Richard ya. Karena kembali bahwa lukas sejarah ini tidak bisa kita hindarkan. Memang sejarah itu adalah ya balik lagi ya. Yesterday history, so today is our present, tomorrow is a gift gitu. Kita anggap bahwa masa depan adalah sebuah kado di mana harapannya semoga lukas sejarah yang pada saat itu membekas dalam wacana konteks hubungan sains dan agama ini jangan sampai terjadi lagi begitu ya Mr. Richard ya di kedepannya ya. Eh, Justru kalau ditanya soal perspektif saya pribadi, saya akan stick to my perspektif. Saya akan tetap menganggap ini adalah sesuatu hal yang tetap berbeda. Em, Jika ada anggapan mungkin bentuk sains itu menyerupai agama, makanya ada istilah scientism. Atau bahkan ilmuwan ateis juga pernah mengklaim bahwa sains itu bisa menjawab semua pertanyaan manusia, termasuk soal moralitas asal-usul dan makna hidup. Justru disitulah akan muncul peranan agama, sisi agama kita. Eh Apa ya? Balik lagi, agama, sains punya fungsi yang berbeda. Sains itu menjelaskan bagaimana cara bekerjanya alam, sedangkan agama akan menjawab makna-makna tujuan hidup kita nih ada di alam ini seperti apa, nilai-nilai yang akan ditonjolkan di sini. Konflik sekali lagi tidak bisa dihindari gitu ya, tapi konflik pun juga bisa dihindari asal di sini ada koordinasi, ada kolaborasi di dalamnya. Banyak contohnya kolaborasi positif. Makanya tadi saya menarik juga Mr. Richard memaparkan banyak contoh-contoh yang positif ya Mr. Richard kita rasakan gitu. Di belahan dunia, di luar sana, di luar dari negara kita tercinta. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan religius juga yang aktif di bidang teknologi gitu ya, kesehatan, lingkungan. Juga sebaliknya prinsip moral agama digunakan di dalamnya untuk bisa membatasi penyalahgunaan sains. Makanya ini menarik ketika kita bicara euthanasia atau hukuman mati, hukuman bius pada seseorang yang ya dianggap buat apa lagi bertahan hidup dengan kondisi eh, apa ya dengan kondisi penyakit yang bertahun-tahun sekian lama tidak ada perubahan yang signifikan, melihat dari kondisi psikologis dari keluarga pendamping dari si pasien disinilah muncul konsep euthanasia sains di sini. Secara nggak langsung dia diajarkan bunuh diri ya Mr. Richard ya, inilah mungkin eh, fungsi dari bagaimana agama itu hadir, bagaimana agama itu menjawab makna dan tujuan hidup. Ya jangan sampai cepat menyerah gitu. Tapi di sini sains euthanasia. Jadi makanya saya apa ya tetap menganggap hal ini adalah dua komponen yang incompatible. Nggak nggak saling kayak kita mur ada satu mur ada baut gitu ya udah. Ini bukan mur sama baut gitu. Seperti itu Mistari. Terima kasih ya, Iya, Miss iya. Toro. Oke, balik lagi. Tetap stuck ya, tetap sama dengan pendapatnya gitu. Oke. Kalau Miss Ita gimana nih terhadap pro dan kontra dari Mr. Richard dan Miss Dwi Woro? Gimana kalau untuk pendapat dari Miss Ita tersendiri dari kedua narasumber kita ini gitu? Ya, baik Miss Tari. Eh,
semua yang dikemukakan Mr. Richard itu benar ya. Begitu pula yang dikemukakan Miss Wiworo juga tentu saja benar ya. Terutama tadi membicarakan tentang euthanasia atau apa sih bunuh diri yang direncanakan gitu ya. Di zaman sekarang kan justru eh, itu kan tidak berbeda dengan misalnya ibu hamil yang Iya. apa melakukan USG lalu dokter memberitahu jika janinnya itu mungkin jika hidup akan mendapatkan penyakit atau mungkin tidak sempurna. Itu juga kan ada pilihan ya. Ada pilihan untuk mau digugurkan atau dilanjutkan. Itu juga kurang lebih sama seperti etanasia ya. Jadi menurut saya pendapat kedua pihak dari Mr. Richard maupun Miss Dwiworo itu sama-sama benar. Ya, saya menyetujui keduanya. Lalu solusinya apa nih supaya tidak terjadi konflik antara keduanya ya? Jadi menurut saya itu mungkin diajarkan pendidikan yang sejak dini ya untuk mengajarkan batas-batas epistemologis keduanya ini harus diajarkan sejak dini. Jadi mungkin konflik antara kedua hal ini mungkin dapat diminimalisir begitu, Miss Tari. Oke, gitu ya. Jadi pendapat untuk Miss Ita masih sama ya, netral. Berbeda dengan Mr. Richard yang berani dan Miss Dioro yang berani pro kontra. Kalau untuk Miss Ita kita netral aja ya, Miss. Pendapat-pendapat ini. Oke, terima kasih atas pendapat-pendapatnya, Mr. Miss. Mungkin pandangan-pandangan yang sangat mendalam ya untuk diskusi ini, menunjukkan bahwa hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama itu cukup kompleks ya. Jadi ada pro, ada kontra, dan mungkin ya netral-netral aja dengan potensi untuk saling melengkapi maupun bertentangan, tergantung pada pendekatan yang diambil. Jadi semoga kita juga terus-terusan nih mengeksplorasi tema yang akan kita pikirkan lagi. Otak kita lebih luas lagi untuk memikirkan pendapat-pendapat ini tentang materi-materi yang akan datang juga. Oke, gitu. Jadi saya tutup aja ya diskusinya supaya tidak terlalu berlebihan ini ya kontranya. Oke, jadi terima kasih ya untuk Mr. Richard, Miss Iya, Miss Ita. Sama-sama. Ya, sama-sama. sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.